memulaikan ibadah kita saat ini, jangan ada lagi yang makan-makan atau yang main-main. Yuk Kak Imel undang semuanya untuk berdiri, tapi kita mau doa dulu nih sama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Biarlah Engkau menerima pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau menerima penyembahan kami Tuhan. Sehingga nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hebatlah Tuhan Yesus. Sama-sama tepuk tangan ya adik-adik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia apa? Paling dapat diandalkan. Hebat, hebat, hebat. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling aku cinta. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling dapat diandalkan. Hebat, hebat, hebat. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling aku cinta. Hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling dapat diandalkan. Hebat, hebat, hebat. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling apa? Paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Sekali lagi katakan, Dia paling aku cinta. Nah adik-adik, kita mau lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Deep cries out. Kita lompat bersama ya, kita menari bersama dan teriak memuliakan nama Tuhan. I've got a river of living waters, a fountain that never will run dry. It's an open heaven you're releasing.
Boleh tarik nafas dulu ya adik-adik. Are you happy? Pasti semuanya happy. Yuk sekarang kita tenangkan hati kita. Karena kita mau menyembah Tuhan. Sambil kita persiapkan hati kita. Untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Dan hanya untuk-Mu Tuhan. Yesus. Into your hands I commit again with for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Dengan hatimu yang sungguh-sungguh adik-adik, mari kita ulangi pujian ini dari awal. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am
percaya Tuhan, karena Kaulah kami hidup Tuhan, dan hidup kami hanya untuk-Mu Yesus. Ku hidup karena-Mu, dan hanya Mu. Yesus aku syukur-Mu pagi hari ini kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Karena-Mu kami hidup Tuhan, Kaulah segala-galanya bagi kami Yesus. Atas segala perbuatan-Mu di dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati kami semua, bahkan kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi Bapa, Kau pakai mereka dengan sangat luar biasa Tuhan. Sehingga firman-Mu biarlah tidak ditabur dengan sia-sia Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik Bethlehem Kids. Nah, siapa dari antara adik-adik yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Ya, benar. Firman Tuhan minggu lalu yaitu kita belajar bagaimana kita dapat menghasilkan buah, yaitu kita bisa membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan agar jiwa-jiwa ini bisa mengenal Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka pribadi, adik-adik. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan tema bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kita akan baca dalam Alkitab kita dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, yang menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia akan meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan di dalam Lukas 15 ayat 1-7 tadi, bagaimana orang-orang ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan dan mendengarkan Yesus berfirman. Nah, akhirnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka ya adik-adik.
jika kalau kita punya 100 ekor domba dan ada 1 ekor yang hilang, apakah kita tidak akan meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan kita mencari domba kita yang hilang sampai kita menemukannya? Nah adik-adik, kita aja kalau kita kehilangan pensil, pulpen, kita pasti akan cari sampai barang kita itu ketemu. Nah bagaimana kalau kita punya 100 ekor domba dan hilang 1, kita pasti akan mencari sampai ketemu. Dan kalau sudah ketemu, pasti kita dengan gembira, kita akan memanggul domba itu, ya setelah kita selamatkan, mungkin dia terluka, kita akan panggul di atas bahu kita, dan kita akan bawa pulang. Dan kita akan panggil sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, lihat aku sudah menemukan domba yang hilang, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Nah adik-adik, Tuhan Yesus bilang, jika ada 1 orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka seluruh isi surga bersukacita ya adik-adik. Bisakah domba yang tadi hilang itu menyelamatkan diri mereka sendiri adik-adik? Mereka bisa nggak mencari gembalanya sendiri? Domba ini memerlukan seseorang, yaitu gembalanya, untuk mencari dan menemukan dia. Pada hari ini kakak ingin mengajak supaya adik-adik melihat kakak-kakak yang sebentar lagi akan memperagakan bagaimana kakak-kakak ini akan mencoba untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Silakan menyaksikan. Halo, shalom adik-adik. Halo, shalom, kembali lagi nih dengan Kak Farel. Hari ini kakak sendiri doang nih adik-adik. Udah lama nih banget nih kakak nggak di sini nih bareng adik-adik. Tapi hari ini kakak sendiri adik-adik. Jadi hari ini kakak bebas nih mau ngomong apa aja. Biasanya kalau ada Kak Fani sama Kak Hani, kakak tuh biasanya rada jaim gitu adik-adik, jaga image. Tapi kalau ini sendiri kakak bebas. Nah adik-adik, hari ini kakak pakai celemek nih. Hari ini kakak mau ngapain nih? Coba adik-adik tulis di komen YouTube ya. Kakak mau ngapain nih? Hari ini kakak mau demo masak. Sorry adik-adik, bukan demo masak. Jadi kakak hari ini mau head painting nih adik-adik. Nah adik-adik, minggu kemarin kan adik-adik kan semua lagi pada lomba head painting kan. Nah berhubung temanya masih 17 Agustus, kakak juga pengen nih ikut lomba bareng adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mau head painting nih adik-adik, kita mau persiapkan dulu nih alat-alatnya. Biasa nih adik-adik, di sini ada cat, ada topi, ada air nih buat diminum. Bukan, sorry adik-adik. Sama tempatnya adik-adik, tempat catnya. Hari ini kakak kayaknya temanya maunya gambarnya yang terang-terang nih adik-adik. Jadi kakak pilih warna orange nih. Wah, kakak demen banget nih warna orange nih ya. Kita keluarin dulu nih warnanya. Terus kakak juga mau warna hijau nih. Ntar jadi apa ya adik-adik topinya ya? Nanti kita lihat aja ya. Sama apa lagi? Satu warna lagi deh. Warna biru deh. Asik juga nih kayaknya nih. Oke. Nah, yuk adik-adik, sekarang kita mulai gambar ya. Nah, ini kakak basahin dulu nih. Jangan terlalu kering adik-adik. Kalau terlalu kering nggak enak nanti, ya kan? Nah kita basahin dulu, lembekin dulu. Kita pilih nih warna yang orange nih. Nah kita gambar ya. Kita gambar apa nih adik-adik ya? Kita gambar di tengah dulu nih, ya kan? Mataharinya. Wih. Ya. Nah. Ntar ya. Wih, bagus ya adik-adik ya. Kayak ini kue tape nih ya, di pasar nih. Nah terus kita cari gambar ungunya ya. Kita bikin di tengahnya nih gini nih. Nah terus gambar lagi di tengahnya. Nah nih, aduh, kakak kena celemek nggak sengaja nih adik-adik. Tapi ya kadang-kadang dalam hidup kita kayak gini adik-adik ya. Ini noda di celemek kita nih kayak kebiasaan jelek kita loh adik-adik. Ya kan, kadang-kadang kita suka ngebohong adik-adik. Ya kan, tapi ya nggak apa-apa lah. Ngebohong sekali-sekali mah santuy ya kan. Demi kebaikan lanjut aja daripada nanti dimarahin sama orang tua ya kan. Ya kan, kita lanjutin aja. Nah sekarang kakak mau warna hijau nih adik-adik.
ya. Nah, terus kita kotorin lagi deh adik-adik celemeknya. Jadi kayaknya lebih bagusan ini ya, ngelukis di celemek nih. Nah, tapi tahu nggak adik-adik? Tahu nggak? Kadang nih adik-adik ya, waktu kita lagi asik ya adik-adik berbuat dosa, ngebohong adik-adik, ya kan? Kadang-kadang itu tuh ngelanjut terus loh adik-adik, nagih gitu loh. Kayaknya tuh nagih banget gitu. Aduh, pengen lagi nih ngebohong nih, ya kan? Pengen lagi nih kayaknya, pengen lagi ngebohong ya kan? Nah, tuh. Nah, kadang ya adik-adik ya, waktu kita lagi ngebohong adik-adik, ya kan? Itu tuh kita masih ngebohong yang halus tuh adik-adik. Nih kayak lagi di celemek nih, kita nih ngebohong halus nih adik-adik. Tapi nih adik-adik, waktu itu kita nggak sengaja ya kan, warnain kena nodanya di tangan kita adik-adik. Aduh, ini ngebohongnya udah makin parah nih, ya kan? Ngelawan orang tuanya udah makin parah nih. Kadang kakak waktu itu pernah denger tuh adik-adik, waktu kita masuk di dalam lingkaran dosa adik-adik ya, kalau kita sudah terikat di dalam dosa, hidup di dalam dosa adik-adik ya, itu tuh susah lepas loh adik-adik nih. Kayak noda ini nih adik-adik, ini nih susah nih adik-adik dihilangin nih, nggak tahu nanti pakai apa ya. Tuh kadang-kadang kita mau menghilangkan nih adik-adik ya, tapi kadang-kadang tuh kita malah ngebuat ini jadi berwarna adik-adik nih tuh, ya kan? Tuh makin parah adik-adik, ya kan? Nah adik-adik, menurut adik-adik gambar kakak gimana nih adik-adik? Ya, ini mau gambar apa nih kita ya? Ya, waduh, ini keren nih nanti nih. Siapa tahu ntar bisa masuk USS Fit kan ya? Masuk di Instagramnya nih, kita nggak tahu juga nanti nih. Siapa tahu ntar dibayar kan ya? Nah, ya kan? Nah, kayaknya kurang nih kalau nggak dicelemek nih, tambahin lagi aja tuh. Nah. Nah, ya kan? Asik nih kayaknya nih. Tuh. Nah, tapi tahu gak sih adik-adik, kadang kalau kita udah terlanjur adik-adik jatuh di dalam dosa, ya kan? Jatuh di dalam dosa. Itu tuh rasanya nagih adik-adik nih, kayak pengen olesin di celemek nih. Aduh, asik banget kayaknya berbuat dosa itu ya. Gila kayaknya. Kayaknya hidup tuh santuy gitu ya. Tapi nih udah di tahap kayak gini nih, waduh ini udah bingung nih. Nih di tahap kayak gini nih, ini nih udah bingung banget nih. Aduh gimana ya cara bersihinnya nih, tangan juga kotor, kena. Aduh gimana ya. Ya gimana cara ngebersihinnya nih. Aduh ini kakak jujur aja sih, semua kakak gak ngerti nih mau gambar apaan nih. Tapi ya kita gambar aja dah, ya kan. Nih siapa tahu nih nanti kalau kakak post di Instagram kakak ada yang mau beli kan. Ini topi nih keren banget nih. Ntar tenang aja adik-adik, abis ini kakak pakai, ntar kakak foto kakak storyin nih. Gila, sadis juga nih. Tinggal tunggu kering aja nih, ya kan? Nah adik-adik, coba nih adik-adik lihat nih. Kadang-kadang nih, ya celemek kakak udah kotor banget nih. Ini gimana ya caranya nih? Kakak butuh orang nih. Aduh, kakak butuh orang nih buat ngelepasin nih. Aduh, kakak panggil dulu teman kakak ya. Halo kak, boleh dong kesini bantuin aku nih. Aku udah kotor nih, nggak bisa ini lagi nih. Saya ini di gereja nih, nggak boleh kotor-kotoran nih. Nanti saya dimarahin. Aduh. Nah. Oke, nah adik-adik tahu nggak sih adik-adik, kadang ya adik-adik ya dalam hidup kita ini adik-adik, kita nih butuh adik-adik seorang penolong loh. Kayak tadi Kak Imel dateng tolongin kakak. Kita nggak bisa adik-adik di dalam hidup ini ya. Kita cuman maunya sendirian aja. Kalau ada sedih sendirian aja. Kalau kayaknya tadi udah hidupnya di dalam dosa, ya udahlah nggak ada yang mau tolongin saya, Tuhan nggak bakal sayang lagi sama saya adik-adik. Nah tapi adik-adik, nih adik-adik ya tadi waktu Kak Imel dateng tolongin kakak adik-adik. Nah Tuhan Yesus tuh seperti Kak Imel adik-adik. Waktu kita berseru sama Tuhan ya,
Waktu kita duduk diam, berdoa ngomong, Tuhan, tolong Tuhan. Nah, Tuhan tuh pasti datang untuk tolong kita adik-adik. Ini kayak tisu basah ini adik-adik ya. Nih, waktu kita lap nih, tuh lama-lama tuh dia hilangin udah kita tuh. Tapi emang nggak bisa semuanya adik-adik tuh dihilangin, mesti pelan-pelan. Nah kadang proses di dalam Tuhan tuh juga gitu adik-adik. Kita nggak bisa langsung minta tolong terus habis itu Tuhan langsung bilang, Tuhan langsung pengen cepet-cepet nih, cepet-cepet pengen selesai nih masalahnya. Nggak bisa adik-adik, kadang butuh proses juga dalam hidup kita adik-adik. Nah makanya itu adik-adik, kita harus banyak belajar berserah sama Tuhan adik-adik ya. Gitu aja adik-adik. Nah adik-adik sudah menyaksikan bagaimana kakak-kakak tadi ingin hidup tanpa noda. Dan ketika terkena noda, mereka berusaha membersihkannya, tetapi mereka tidak bisa membersihkannya sendiri. Mereka butuh penolong untuk membersihkan noda-noda itu ya adik-adik. Nah tadi kita juga sudah baca tentang gambaran seorang domba yang hilang. Tadi dalam Lukas 15 ayat 1-7. Kita adalah gambaran dari domba yang hilang itu ya adik-adik. Sebagai manusia yang berdosa, kita juga butuh seorang penyelamat untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, seperti kita tahu dalam firman Tuhan berkata bahwa upah dosa ialah maut ya adik-adik. Kita butuh seorang penyelamat untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa itu ya adik-adik. Sama seperti domba yang hilang, butuh seorang gembalanya untuk mencari dan menemukannya. Sebagai manusia, kadang-kadang kita juga jatuh ke dalam dosa ya adik-adik. Kita bisa juga jatuh ke dalam dosa. Dosa apa misalnya adik-adik? Dosa menyontek adik-adik. Menyontek itu juga dosa ya adik-adik. Mencuri pekerjaan teman kita itu juga namanya mencuri. Itu dosa ya adik-adik. Nah, gimana kalau saya cuma kasih contekan? Aku nggak nyontek kok kak. Aku cuma memberi contekan kepada teman aku. Itu juga dosa adik-adik. Memberi contekan adalah kita membuat teman kita berdosa agar dia bisa mencuri pekerjaan kita. Nah, jadi menyontek dan memberi contekan itu sama-sama dosa ya adik-adik. Kita berdosa kalau kita memberi atau menyontek ya adik-adik. Nah, dosa apa lagi adik-adik? Ya, berbohong. Berbohong itu juga termasuk dosa ya adik-adik. Apalagi marah. Ya kita marah-marah. Kadang kita marah sama papa, sama mama, sama teman-teman, sama adik, sama kakak. Itu juga adalah dosa ya adik-adik. Nah, apalagi adik-adik? Iri hati atau jealous. Kita jealous lihat orang lain punya ini, punya itu. Atau kita ada perasaan iri hati. Kok dia lebih diperhatikan dari aku atau tidak? Apalagi adik-adik yang merupakan dosa? Iya, tidak taat kepada orang tua. Sama papa mama, kita nggak mau nurut ya adik-adik. Kita disuruh belajar. Nggak mau kan ini lagi PPKM. Belajarnya di rumah, nyantai-nyantai aja. Nah, kita tidak mau taat. Nah, kita mau belajar taat kepada orang tua dan juga kepada guru yang mengajar kita. Nah adik-adik, ketika kita mencoba menyelamatkan dan membersihkan dosa kita sendiri, kita tidak akan mampu ya adik-adik. Kita nggak bisa membersihkan dosa-dosa kita sendiri. Pasti kadang-kadang kita jatuh tanpa sadar. Aduh, aku sudah marah sama mama, Tuhan ampuni aku. Kadang-kadang kita jatuh dalam dosa secara tidak sengaja ya adik-adik. Nah kalau kayak menyontek, itu kita sengaja, dosa yang sengaja. Tapi misalnya kadang-kadang kita keceplosan marah, ya Tuhan ampuni saya sudah berbuat dosa. Nah, pasti kita kadang suka jatuh di dalam dosa. Tetapi kita juga membutuhkan seorang penolong untuk menghapus dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Dan ketika kita sudah diselamatkan, sudah dihapus dosanya oleh Tuhan Yesus, apakah kita dengan gampangnya berbuat dosa lagi? Gampang, nanti tinggal minta ampun aja lagi sama Tuhan. Pasti Tuhan Yesus baik kok, pasti Tuhan Yesus mengampuni kok. Nah itu namanya kita mencobai Tuhan Yesus ya adik-adik. Ketika kita sudah bertobat, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita sudah minta ampun, Tuhan Yesus, tadi saya udah marah sama papa mama, saya udah iri hati kepada adik saya. Nah ketika kita sudah minta ampun, kita tidak boleh mengulanginya adik-adik. Ya, itu namanya kita mencobai Tuhan. Udah diampunin, lakukan lagi. Ya, adik-adik, kita tidak boleh seperti itu. Pertobatan itu dimulai dari diri kita sendiri ya adik-adik. Gak bisa kita bertobat mengandalkan orang lain. Nanti saya ke surganya ngikut papa mama aja. Gak bisa ya adik-adik. Keselamatan itu untuk satu orang demi satu orang. Ya adik-adik, pribadi demi pribadi. Jadi keselamatan gak bisa ngikut-ngikut dari orang lain. Pertobatan itu harus dimulai dari diri kita sendiri ya adik-adik. Nah adik-adik,
Everybody needs a savior, ya. Setiap orang butuh seorang juru selamat. Nah, juru selamat kita hanya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Jesus Christ, sebagai Tuhan kita dan juru selamat kita. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, penyelamat kita siapa adik-adik? Juru selamat kita? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16 sebagai ayat penutup. Dan ayat ini juga akan dijadikan sebagai ayat hafalan ya adik-adik. Kita akan baca sama-sama dalam Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita bertobat sungguh-sungguh, memulai kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan, percaya bahwa kita sudah memperoleh keselamatan di dalam Tuhan, dan kita memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Happy Sunday, God bless you. Nah, adik-adik, gimana tadi khotbahnya kan? Wah, kakak benar-benar belajar adik-adik bahwa ternyata di dalam hidup ini kita tuh butuh penolong adik-adik. Kita tuh butuh juru selamat. Nah, adik-adik, by the way gimana nih? Topik kakak keren nggak? Nih, kakak udah mau pakai nih. Nanti habis kan kakak mau jalan pulang ke rumah. Kakak mau pakai topi ini. Jadi biar kakak jadi kayak fashion model gitu. Hahaha. Nah, adik-adik, tadi itu kita belajar ya adik-adik ya. Bahwa tadi yang pertama kita tuh butuh penolong adik-adik, kita butuh Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik yang mau lepas dari noda-noda dosa, ya adik-adik yang mau hidup berubah, yuk kakak ajak adik-adik supaya adik-adik ikut Tuhan Yesus ya. Adik-adik berdoa, adik-adik angkat tangan, adik-adik minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Bapa yang baik adik-adik buat kita semua ya adik-adik. Nah, adik-adik kita udah selesai nih adik-adik untuk khotbah minggu ini. Nah, sebelum selesai ya, kakak mau bacain dulu nih ayat hafalannya di adik-adik ya. Nah, ayat hafal untuk minggu depan ya adik-adik ya. Nih, ini dalam Yohanes 3 ayat 16. Kakak bacain ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik tuh, karena begitu besar kasih Allah tuh, barang siapa yang percaya sama Tuhan Yesus ya, sama anaknya Tuhan ya, nah dia akan memperoleh hidup yang kekal adik-adik. Nah, adik-adik, yuk kita persatukan hati dan pikiran kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah ini adik-adik ya. Yuk kakak pimpin di dalam doa ya. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengaruniakan anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Tuhan, untuk datang menyelamatkan kami Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Tuhan, kami mau angkat tangan kami Tuhan, kami mau berseru kepadamu, mau berdoa kepadamu, kami mau menyembahmu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat buat kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau angkat tangan kami mau minta ampun, kami mau berserah kepadamu biar Engkau yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, biarlah temukan kami kembali Tuhan minggu depan Tuhan untuk ibadah online lagi Tuhan. Berikan kami kesehatan, Kau berkati Papa Mama kami, Kau berkati keluarga kami Tuhan, Kau berkati kakak sekolah minggu kami, bahkan Kau berkati Tuhan gereja kami Tuhan. Biar gereja kami menjadi berkat Tuhan untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai nih adik-adik. Ya, sebelum kakak mau tutup, jangan lupa adik-adik, kakak selalu himbau adik-adik untuk follow Instagram kita di Bethlehem Kids ya, _GKSI adik-adik, supaya adik-adik bisa terus dapat informasi kita. Sama adik-adik juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di GKSI Bethlehem. Nah adik-adik, happy Sunday, see you next week.